Banyak orang rajin berdoa, meditasi, bahkan ibadah rutin. Namun anehnya, hidup tetap terasa berat dan konflik batin tidak juga selesai. Sebenarnya, apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Tubuh manusia itu sebuah sistem yang sangat jujur. Ketika emosi tidak dibereskan, ia tidak hilang, tetapi menekan ke dalam. Tekanan inilah yang lama-kelamaan menciptakan ketidakseimbangan dalam tubuh. Maksudnya menekan ke dalam itu bagaimana? Apakah benar bisa berdampak fisik? Ya, secara neuroscience, emosi yang tidak terselesaikan dapat memicu stres kronis pada sistem saraf dan metabolisme. Tubuh sebenarnya memberi sinyal lebih dulu, seperti cemas tiba-tiba, badan tidak enak, atau tegang tanpa sebab jelas. Jika sinyal ini terus diabaikan, tubuh bisa mengekspresikannya dalam bentuk manifestasi fisik, termasuk gangguan kesehatan. Emosi meledak tiba-tiba, badan cepat lelah. Ini karena tubuh masih menyimpan program emosi lama. Secara ilmiah, bagaimana emosi bisa berubah menjadi sakit fisik? Ketika emosi ditekan terus-menerus, sistem saraf menjadi tegang, hormon stres meningkat, metabolisme terganggu, inflamasi tubuh bisa naik. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini dapat berkontribusi pada berbagai keluhan fisik. Jadi, penyakit seringkali adalah bahasa terakhir tubuh setelah sinyal-sinyal halusnya diabaikan. Kalau begitu, apakah emosi yang sudah lama tersimpan masih bisa dilepaskan? Bisa. Tubuh pada dasarnya selalu ingin kembali seimbang, namun perlu proses sadar. Secara umum tahapannya, pertama, sadari dulu, akui bahwa emosi itu ada. Kedua, terima, jangan dilawan atau ditekan lagi. Ketiga, ambil tanggung jawab, lihat peran diri dalam pengalaman tersebut. Keempat, lepaskan bertahap, melalui praktek regulasi emosi, refleksi, atau bantuan profesional bila perlu. Semakin seseorang sadar, biasanya respons tubuh juga makin cepat membaik. Apa bedanya orang yang hanya tahu secara ilmu dengan yang benar-benar sadar secara rasa? Orang yang tahu hanya berhenti di pengetahuan. Orang yang sadar, dia bergerak dan mempraktekannya. Banyak orang pintar secara teori, tetapi hidupnya tidak berubah karena belum menyentuh kesadaran rasa. Kesadaran selalu terlihat dari perubahan perilaku. Jadi, kuncinya bukan hanya menenangkan pikiran, tetapi juga membereskan emosi yang tersimpan. Betul, tubuh, pikiran, dan emosi adalah satu kesatuan sistem. Ketika kita mulai berani melihat, menerima, dan melepaskan emosi yang tertahan, disitulah keseimbangan perlahan kembali. Jadikan tubuh sebagai guru dan kesadaran sebagai kuncinya. Tubuh selalu memberi sinyal. Yang sering terlambat adalah kesadaran kita membacanya.